Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firdaus MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Analitik Big Data dan yang kami banggakan teman-teman dari kelas SK Indralaya. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari analisis jurnal yang berjudul An Analytic Study of Information Extraction from Unstructured and Multidimensional Big Data, di mana di sini yang beranggota Fiona Aulia Medi selaku ketua, saya sendiri Nabila Cynthia, dan Putri Danti Apriani. Baiklah, langsung saja ke penjelasan dari analisis jurnal kami yang akan disampaikan oleh saudari Putri Danti Apriani. Kepada Danti, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, dalam jurnal yang kami bahas yang berjudul sebuah studi analitis information extraction dari big data yang tidak terstruktur dan multidimensi. Information extraction atau IE merupakan proses mengekstrak informasi terstruktur yang berguna dari data tidak terstruktur dalam bentuk entitas, relasi, objek, peristiwa, dan banyak jenis lainnya. Informasi yang diekstraksi dari data tidak terstruktur digunakan untuk menyiapkan data untuk dianalisis. Oleh karena itu, transformasi data tidak terstruktur yang efisien dan akurat dalam proses IE meningkatkan analisis data. Banyak teknik yang telah diperkenalkan untuk tipe data berbeda, seperti teks, gambar, audio, dan video. Kemajuan teknologi mendorong pesatnya pertumbuhan volume data dalam beberapa tahun terakhir. Volume, variasi, atau data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi-terstruktur, dan kecepatan big data juga telah mengubah paradigma kemampuan komputasi sistem. Next. Systematic Literature Review atau SLR adalah proses untuk mengidentifikasi, memilih, dan menganalisis penelitian secara kritis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diidentifikasi. Transparansi, kejelasan, integrasi, fokus, kesetaraan, aksesibilitas, dan cakupan adalah prinsip-prinsip utama dari SLR. Secara umum, proses SLR dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu perencanaan, melakukan, dan pelaporan tinjauan. Fase-fase ini dan aktivitas terkait yang diikuti dalam tinjauan ini digambarkan sebagai berikut. Pada gambar tersebut adalah proses dari SLR, yaitu Plan Review, Conduct Review, dan Report Review. Pada perencanaan atau plan review mempunyai bagian yang terdiri dari pertanyaan penelitian dan alasannya. String pencarian berikut telah digunakan untuk mencari literatur yang paling relevan menjawab pertanyaan dari penelitian. Kondisi inklusif, yaitu kriteria inklusif, telah ditetapkan untuk memilih studi penelitian yang paling relevan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan kondisi pengecualian. Next. Selanjutnya yaitu melakukan peninjauan atau conduct review. Setelah merencanakan tinjauan, penelitian disaring dan dipilih berdasarkan kriteria inklusif dan eksklusif. Penelitian-penelitian terpilih telah disaring berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian. Proses seleksi diawali dengan membaca judul penelitian terpilih. Selanjutnya, studi disaring berdasarkan abstrak dan kata kunci, dan akhirnya dipilih berdasarkan pembacaan artikel lengkap. Selanjutnya yaitu melaporkan tinjauan atau reporting the review. Figur 2 mengilustrasikan tempat publikasi untuk setiap jenis data dari tahun 2013 hingga 2018. Dan figur 3 mengilustrasikan distribusi studi terpilih berdasarkan sumber data. Tabel 3 menyajikan ringkasan kategorisasi dan studi terpilih menurut tiap tipe data yang terdapat dalam jurnal yang dibahas. Dalam slide ini terdapat
figur 3 dan tabel 3 yang telah dibahas di dalam slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu validasi proses. Keraguan utama mengenai validasi proses atau SLR bergantung pada pemilihan studi, ekstraksi data yang tidak akurat, klasifikasi yang tidak akurat, dan potensi bias penulis. Untuk memastikan validasi proses SLR ini, dua penulis dilibatkan dalam seleksi dan klasifikasi setiap penelitian. Saling pengertian dikembangkan untuk menyelesaikan konflik antar penulis. Selanjutnya yaitu ekstraksi informasi dari teks. Istilah NLP mengacu pada metode untuk menafsirkan data, yaitu lisan atau tulisan manusia. Untuk memproses bahasa manusia menggunakan NLP, beberapa tugas seperti terjemahan mesin, sistem tanya jawab, pengambilan informasi, ekstraksi informasi, dan pemahaman bahasa alami dianggap sebagai tugas tingkat tinggi. Next. Proses ekstraksi informasi AI adalah salah satu tugas penting dalam analisis data, KDD, dan penambangan data yang mengekstraksi informasi terstruktur dari data tidak terstruktur. AI didefinisikan sebagai ekstrak contoh kategori yang telah ditentukan sebelumnya dari data tidak terstruktur, membangun representasi entitas dan hubungan di antara mereka yang terstruktur dan tidak ambigu. Subbagian berikut membahas literatur yang dipilih dalam proses SLR sesuai dengan subtugas AI untuk data teks. Selanjutnya yaitu Name Entity Recognition atau NER. Name Entity Recognition adalah salah satu tugas penting sistem AI yang digunakan untuk mengekstrak entitas deskriptif yang membantu untuk mengidentifikasi entitas generik atau independen domain seperti lokasi, orang, dan organisasi, dan entitas spesifik domain seperti penyakit, obat, bahan kimia, protein, dan lain-lain. Dalam proses ini, entitas diidentifikasi dan secara semantik diklasifikasikan ke dalam kelas prakarakteristik. Sistem NER tradisional menggunakan rule-based method RBM, learning-based method LBM, atau pendekatan hybrid. AI bersama dengan NLP memainkan peran penting dalam pemodelan bahasa, dan AI kontekstual menggunakan analisis bahasa secara morfologis, sintaksi, fonetik, dan sematik. Bahasa morfologis yang kaya seperti Rusia dan Inggris membuat proses AI lebih mudah. Selanjutnya yaitu Relation Extraction atau RE. Relation Extraction atau RE adalah subtugas AI yang mengekstraksi hubungan substansial antar entitas. Entitas dan relasi digunakan untuk membuat anotasi data dengan benar dengan menganalisis sifat sematik dan kontekstual data. Pendekatan yang diawali menggunakan teknik berbasis fitur dan berbasis kernel untuk RE. GITRE, Snowball, ITR adalah beberapa contoh RE semi-supervisi. Beberapa pendekatan yang diawasi secara lemah dan diawasi sendiri telah diperkenalkan untuk mengekstraksi hubungan satu ke satu dan banyak ke banyak antar entitas. Teknik berbasis pembelajaran tradisional atau berbasis aturan tidak cukup untuk menangani volume dan dimensi data yang besar, yang tidak terstruktur. LBM yang diawasi memerlukan korpora beranotasi yang besar dan merupakan tugas yang sangat melelahkan untuk membuat anotasi kumpulan data besar secara manual. Untuk mengurangi upaya anotasi manual, metode yang diawasi dengan lemah akan lebih efektif. RE sematik dengan fitur yang sesuai dan anotasi sematik adalah dua tantangan penting dari RE. Selanjutnya yaitu Event Extraction atau EA dan ekstraksi fakta penting. Event Extraction dan
mengilustrasi fakta penting suatu peristiwa mewakili pemicu dan argumen. Pemicu adalah kata kerja atau kata kerja yang dinormalisasi yang menunjukkan kehadiran suatu peristiwa, sedangkan argumen biasanya berupa entitas yang menetapkan peran sematik untuk menggambarkan pengaruhnya terhadap deskripsi peristiwa. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam AI dari data besar yang tidak terstruktur terkait volume, variasi, dan teknik AI. Data besar yang tidak terstruktur hadir dengan tipe data yang heterogen, representasi yang berbeda, dan interpretasi sematik yang kompleks. Masalah intrinsik dari data tidak terstruktur ini menimbulkan tantangan bagi analisis data besar. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nabila Cynthia. Kepada Nabila, saya persilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai teknik IE yang canggih atau Information Extraction. Teknik-teknik IE ini sendiri terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Rule Based Method atau RBM dan metode Learning Based Method atau LBM. Untuk menentukan metode yang paling populer dan efektif dalam IE, ini sulit karena ditentukan oleh dua metode yang berbeda. Salah satunya menyimpulkan bahwa 60% penelitian menggunakan sistem IE berbasis Rule-Based Method atau RBM. Sedangkan studi lain menyatakan bahwa LBM lebih populer di penelitian akademik. Perdebatan ini mengenai perbandingan kedua pendekatan ini subjektif tergantung pada biaya, manfaat, serta spesifikasi tugas. Teknik-teknik berbasis LBM itu sendiri terbagi menjadi terawasi, semi terawasi, dan tanpa pengawasan. Namun memiliki keterbatasan untuk menangani dataset dalam jumlah data yang besar dan dalam jumlah data yang jumlahnya cukup besar. Teknik yang diawasi memerlukan data pelatihan secara manual, yang merupakan salah satu kelemahan utama dari teknik ini. Teknik-teknik ini juga bergantung pada ciri-ciri yang dipilih, seperti ciri morfologi, sintaksis, sematik, dan leksiska. Nah, teknik ini mengekstraksi penyebutan entitas dari teks, mengelompokkan entitas serupa, mengidentifikasi relasi. Teknik semi-supervised menggunakan korpus berlebar dan tidak berlebar dengan tingkat pengawasan yang kecil. Untuk data skala besar, pembelajaran dengan pengawasan jarak jauh, pembelajaran mendalam, CNN, RNN, dan DNN, dan yang terakhir teknik pembelajaran transfer lebih cocok untuk IE dari teks bebas data. Pendekatan pembelajaran mendalam atau LBM menunjukkan hasil yang lebih baik untuk kumpulan data yang besar, meskipun terdapat keterbatasan dan tantangan. Ia memiliki kemampuan untuk mengeneralisasi pembelajaran dan juga memiliki karakteristik unik untuk memanfaatkan data-data yang tidak berlebar selama pelatihan. Pembelajaran mendalam mengenai kemampuan untuk mempelajari berbagai fitur karena memiliki banyak lapisan yang tersembunyi. Next. Selanjutnya ada hambatan big data yang tidak terstruktur. Untuk IE dengan volume besar dan kompleksitas data yang besar yang tidak terstruktur menyiratkan berbagai masalah bagi pengguna untuk mengekstraksi informasi yang paling relevan dan paling diperlukan. Data yang berkualitas rendah adalah salah satu tantangan bagi IE dibanding data yang berskala besar. Dari teks juga menghadapi kendala bahasa alami, keragaman data, ambiguitas dalam teks, entitas bersarang, heterogenitas, identifikasi format otomatis, ketersebaran, dimensi, identifikasi, dan penghapusan autonomim adalah beberapa tantangan penting bagi IE dari teks bebas tidak terstruktur. Namun di sini ada kegunaan MapReduce yang dapat menangani kumpulan data berskala besar dengan mendistribusikan data ke dalam klaster berbeda sehingga meningkatkan efisiensi waktu. Setelah dilakukan processing data, teknik IE yaitu RBM dan LBM akan dapat mampu memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya di sini ada IE dari gambar. Untuk IE dari gambar adalah bidang dengan peluang dan tantangan besar seperti mengekstraksi deskripsi, linguistik, fitur sematik, visual, dan teks pemahaman konteks dan pengenalan wajah IE. Tingkat konten dan konteks dari berbagai jenis gambar dapat meningkatkan analisis, penambangan, dan pemrosesan gambar. Next. Selanjutnya di sini ada deteksi hubungan visual. Deteksi hubungan visual ini terbagi menjadi 3 rangkap, yaitu the subject, predikat, dan objek, di mana ekstraksi 3 rangkap ini memiliki manfaat dalam dunia nyata, seperti pengambilan informasi berbasis konten, menjawab pernyataan visual, pengambilan kalimat ke gambar, dan pengenalan halus. Dalam deteksi dan klasifikasi objek, objek dikenali berdasarkan tampilan dan label kelasnya, memiliki asosiasi yang jelas. Solusi berbasis CNN dalam klasifikasi objek memiliki kinerja yang lebih baik seperti VGG dan ResNet. Misalnya, contoh kuda makan rumput dan orang makan roti adalah 2 kalimat yang secara visual itu sama, tapi memiliki 2 kalimat yang berbeda, tapi memiliki satu interaksi yang sama, yaitu makan. Oleh karena itu, subjek, objek, dan interaksi penting dalam deteksi hubungan serta konteks interaksi. Dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran mendalam memiliki kinerja lebih baik di IE dari gambar tidak struktur berskala besar, CNN, RCNN, dan pembelajaran penguatan mencapai peroleh ingatan yang lebih baik. Selain itu, Faster RCNN dan RCNN telah diamati telah mencapai pencapaian luar biasa dalam deteksi suatu objek. Selanjutnya di sini ada pengenalan teks. Beragam informasi dapat diekstraksi dari konteks teks dan gambar. Teks dalam gambar dan video menjelaskan lebih lanjut tentang informasi berguna konten visual dan juga meningkatkan efisiensi pencarian berbasis kata kunci, pengindeksan, pengambilan informasi, pembuat teks dan gambar otomatis. Sistem ekstraksi informasi teks atau TIM mendeteksi, melokasi, dan mengenali teks, data visual, serta gambar dan video. Sistem TA ini juga mengikuti fase deteksi, lokasi, pelacakan, ekstraksi, atau peningkatan dan pengenalan dalam hal mendeteksi teks dan data. Sistem OCR berkinerja lebih baik untuk dokumen yang dipindai, tetapi variasi gambar yang berbeda menunjukkan hasil yang tidak sesuai. Mengapa? Alasannya karena mendasarnya bisa jadi adalah variasi geometri latar belakang yang kompleks, variasi tata letak teks dan form, pencahayaan yang tidak merata, konten multibahasa, resolusi rendah, dan kualitas rendah. Metode pembelajaran yang diawasi digunakan untuk belajar struktur atau konsep dari fitur seperti vektor mesin SVM dan klasifikasi Bayes. Pengklasifikasian CRF digunakan dalam kerangka kerja untuk mengenali karakter dengan skor. Struktur merupakan dirancang untuk mendeteksi dan mengenali karakter dari gambar menggunakan fitur histogram, yaitu back of structure, untuk mempelajari struktur huruf dan melatih sistem dengan classifier random forest. Next. Selanjutnya di sini ada pengenalan wajah. Untuk tugas pengenalan wajah ini yaitu merupakan salah satu tantangan komputasi. Dasar bahwa manusia itu memiliki kemampuan pengenalan wajah yang sangat kuat. Perbedaan pengenalan wajah pada manusia ini mengarah pada temuan bahwa pengenalan wajah bergantung pada serangkaian fitur wajah yang berbeda. Untuk wajah yang dikenal dan tidak dikenal, fitur-fitur ini masing-masing dikategorikan menjadi fitur internal dan fitur eksternal yang berbeda. Tinjauan tersebut menyimpulkan bahwa fitur PS tinggi sangat penting untuk pengenalan wajah manusia, juga digunakan dalam DNN. Berdasarkan pelatihan pada wajah yang tidak dibatasi, teknik pengenalan wajah harus dapat mengenali wajah dengan ekspresi wajah yang berbeda dan pose dalam kondisi pencahayaan yang berbeda. Teknik pengenalan wajah CNN yang mendalami tanpa rekayasa fitur ekstraksi mengurangi upaya fitur yang paling cepat. Nah, untuk objek dan sebagian data menangani kumpulan data yang liar dalam jumlah besar deep
CNN dapat bekerja lebih baik dalam mengenali objek dari sebagian data diamati, tetapi peningkatan gambar penting dalam depth CNN sebelum operasi konvolusional untuk gambar berkualitas rendah. Soalnya di sini ada audio. Audio adalah sumber utama yang menghasilkan data atau audio dalam jumlah besar. Berbagai jenis informasi dapat diekstraksi dari data ini membantu analisis prediktif dan deskriptif. Subtugas IE dari data audio diklasifikasikan sebagai deteksi peristiwa akustis dan pengenalan ucapan otomatis. Next. Yang terakhir di sini ada deteksi peristiwa akustik. Ekstraksi peristiwa suara atau ekstraksi peristiwa akustik adalah bidang baru yang bertujuan untuk memproses sinyal akustik berkelanjutan, mengubahnya menjadi deskripsi simbolik. Aplikasi deteksi peristiwa suara otomatis adalah pendeteksian dan pengambilan multimedia, pengenalan pola, pengawasan, dan aplikasi pemantau lainnya. Representasi simbolis dari peristiwa suara ini digunakan dalam penandaan otomatis dan segmentasi. Kelangkaan dan kelebihan data merupakan keterbatasan umum solusi AED. Dalam hal ini, argumentasi data yang dimodifikasi mencapai hasil lebih baik karena modifikasi karakteristik frekuensi dengan pita frekuensi tertentu. Pengenalan tekstual adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang tumpang tindih untuk meningkatkan akurasi AED. Namun, mengidentifikasi peristiwa suara konteks tertentu adalah salah satu tantangan penting untuk AED. Kemampuan untuk bersama-sama mempelajari representasi fitur adalah salah satu keunggulan dari DNN. Di sini, implementasi teknik AED dalam skala besar, daya komputasi yang tinggi, paralelisme yang efisien, dan dukungan untuk pelatihan model besar merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Pelatihan AED otomatis terhambat oleh kompleksitas peristiwa suara yang tumpang tindih, peningkatan akurasi menangani peristiwa suara yang tumpang tindih, solusi efisiennya untuk mencapai kumpulan data yang berlabel, peningkatan waktu pemrosesan dengan paralelisme untuk data yang berskala besar merupakan dimensi penting untuk pengembangan solusi optimal untuk AED dengan data besar yang tidak terstruktur. Baik, itulah penyampaian analisis jurnal dari saya. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fiona. Kepada Fiona dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, seperti dari tabel di samping, didapatkan solusi tentang kerangka DNN yang dapat mempercepat proses menjadi 4,6 kali sehingga dapat mengurangi kesalahan sebesar 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem ASR berbasis ANN mempunyai kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan pendekatan klarifikasi lainnya. Dan bahwasanya perlu dilakukan modifikasi sistem ASR berbasis ANN agar dapat meningkatkan akurasi yang ada pada sistem. Kemudian video IE, tujuan utama IE yang ada pada video adalah agar dapat memahami sekaligus mengekstrak informasi yang didapat secara relevan dan berasal dari konten video yang dimuat dalam sebuah video. Karena dengan menggunakan penerapan IE dari video dapat dilakukan pengindeksan sematik, sehingga dapat dilakukan analisis dan pengambilan basis konten. Pengkodoan yang berbasis konten, bantuan untuk penyandang tunanetra, serta otomasi pada supermarket. Kemudian pengenalan wajah. Dalam jumlah besar, data video akan diproduksi serta dibagikan ke media sosial pada setiap harinya. Teks yang ada di dalam video berperan untuk mengekstrak informasi yang penting dan memberikan petunjuk yang berkaitan dengan konten video. Padahal pengenalan teks adegan memiliki kerumitan tingkat tinggi karena kontras rendah, kompleksitas latar belakang, ukuran font, orientasi, jenis, dan juga bahasa yang berbeda. Selain itu, pada frame video juga memiliki kualitas yang rendah, frame yang kabur, serta komputasi yang tinggi, sehingga menjadi tantangan khusus terkait dengan proses ekstraksi teks video. Kemudian peringkasan video otomatis. Alat otomatis merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam melakukan analisis dan memahami mengenai sebuah konten visual. Orang-orang akan membuat video dalam jumlah besar dengan menggunakan ponsel ataupun dengan kamera, dapat menggunakan Google Class.
dan sebagainya. Misalnya seperti pertumbuhan dari eksplosif dengan sebesar 144.000 per jam video diunggah pada YouTube di setiap harinya. Hasil dan diskusi. SAR akan menyaring wawasan penting dari berbagai tipe data dan memberikan pandangan terbaru mengenai permasalahan lama. Akan masih sangat relevan sehingga Big Data akan membawa perubahan komputasi ke teknik IE. SLR akan menyajikan tinjauan secara komprehensif tentang teknik IE yang berasal dari berbagai tipe data. Pada teknik IE dari berbagai data besar tidak terstruktur pada satu platform yang belum ditangani. Agar dapat mencapai tujuan, metodologi SLR diikutsertakan dalam mengeksplorasi kemajuan teknik IE dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga agar dapat memenuhi tujuan penelitian yang paling relevan dan terkini adalah mengenai teknik IE mengenai data teks, gambar, audio, serta video. Tantangan Big Data yang tidak terstruktur IE. Pertama itu ada kualitas data besar yang tidak terstruktur. Masalah kualitas data besar yang tidak terstruktur menjadi hambatan besar dalam melakukan ekstraksi menjadi informasi yang relevan, sehingga dapat membuat proses IE menjadi sulit. Persyaratan utama IE dari data besar yang tidak terstruktur adalah meningkatkan kualitas di awal proses. Kemudian ketersebaran data. Pertumbuhan besar dalam konten buatan pengguna dapat meningkatkan sebuah masalah mengenai ketersebaran data, sehingga hanya sebagian kecil data yang memiliki informasi menarik dan berguna. Volume data besar yang tidak terstruktur. Manusia dan mesin merupakan penghasil data besar yang tidak terstruktur. Dengan adanya volume data dapat membawa beberapa peluang sekaligus tantangan bagi IE, karena hal tersebut dapat terjadi akibat banyaknya konten yang dibuat oleh pengguna dan mesin. Kemudian dimensi dan heterogenitas. Data besar serta tidak terstruktur hadir dengan dimensi tinggi, keragaman, dinamisme, dan heterogenitas. Pengurangan dimensi dan anotasi semantik kemudian dapat digunakan agar dapat meningkatkan kinerja AI yang berasal dari data berdimensi tinggi dan heterogen. Teknik yang memiliki kekuatan dalam representasi tinggi sangat cocok untuk data berdimensi tinggi. Kemudian kegunaan data. Permasalahan utama dengan data besar yang tidak terstruktur adalah karena banyaknya data tersedia, namun tidak dapat digunakan. Lalu konteks dan pemahaman semantik. Dengan melakukan interaksi antara entitas dan objek adalah tugas penting dalam IE. Utamanya dengan data berdimensi tinggi, heterogen, kompleks, serta berkualitas buruk. Dan yang terakhir itu ada pemodelan data. Dengan melakukan pemodelan data yang efisien merupakan tugas penting mengenai pembelajaran berbasis teknik IE. Karena dengan adanya dimensi tinggi, heterogenitas, dan rendahnya kualitas data besar yang tidak terstruktur dapat menambah kompleksitas proses pemodelan data. Kebutuhan akan sistem IE yang tersolidasi untuk data besar multidimensi yang tidak terstruktur. Yang pertama itu ada pemrosesan awal tingkat lanjut. Dalam melakukan standarisasi data dan proses, pembersihan data, serta teknik dalam meningkatkan kualitas sangat diperlukan data besar yang tidak terstruktur. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan teknik pemrosesan yang canggih dan adaptif, sehingga IE diperlukan agar dapat meningkatkan efektivitas analisis data besar. Syarat kedua yaitu pragmatis IE. Pragmatis merupakan ilmu bidang yang berkaitan dengan kegunaan data, sehingga dapat memiliki hubungan dengan dimensi data dalam meningkatkan kegunaan data. Hal itu terjadi karena IE merupakan proses dengan basis komunitas, sehingga bergantung kepada kebutuhan pengguna dan sumber data yang tersedia. Yang ketiga itu prasyarat konteks dan semantik lebih penting. Konteks dan semantik memiliki peran penting dalam hubungan antara entitas maupun objek. Karena dalam melakukan ekstraksi sebagian besar data yang relevan adalah tugas yang sulit bagi data besar yang tidak terstruktur. Hal itu karena berkaitan kompleksitas dan kualitasnya. Dan prasyarat yang keempat itu pemilihan teknik. Pemilihan teknik mempunyai dampak yang kuat pada saat hasil proses IE, terutama bagi data besar yang tidak terstruktur.
Hal tersebut dikarenakan kompleksitas dan ukurannya yang besar. Sedangkan teknik AI tradisional tidak cukup dalam melakukan penanganan data besar yang tidak terstruktur secara efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nabila Cynthia. Kepada Nabila dipersilakan. Baiklah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari analisis jurnal kami yaitu tujuan dari pembahasan ini untuk mengeksplorasi teknik-teknik yang canggih pada IE, mulai dari tipe data yang besar, yang tidak terstruktur seperti teks, gambar, audio, dan video yang berguna untuk menyelidiki keterbatasan teknik-teknik. Selain itu, mengenai tantangan IE dalam lingkungan big data yang sudah diidentifikasi pada analisis dan pengembangan data akan semakin kompleks. Begitu pula dengan pertumbuhan data besar yang tidak terstruktur. Dalam melakukan hal tersebut dibutuhkan kemampuan generalisasi, kemampuan beradaptasi, dan sedikit keterlibatan manusia yang memiliki peran penting. Namun, agar dapat memproses data yang tumbuh secara eksponencial, maka sangat diperlukan teknik baru yang fleksibel dan terukur agar dapat mengatasi dinamika dan ketersebaran data yang tidak terstruktur. Baik, itulah kesimpulan dari analisis kelompok kami. Mungkin sekian untuk analisis jurnal dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi semua yang melihat. Dan kami tutup analisis kami, presentasi kami pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.